Selamat pagi Pak Gugu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Matrofi Tardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang P1011, lalu P11.4 dan E11.12. Langsung saja, di sini Pam Corporation membayar 1.155.000 untuk membeli 70% interest dari Sun Corporation pada 2 Januari 2016 dengan equity Sun pada saat itu terdiri dari 1 juta common stock dan 600.000 return earnings. Nah, excess fair value-nya itu dialokasikan ke goodwill. Lalu pada Desember 2016, Sun menjual inventory ke PAM dengan gross profit sejumlah 100.000. 100.000 didapatkan dari selling price sejumlah 240.000 dan cost-nya sejumlah 140.000. Dan semua item ini masih terdapat di PAM inventory pada akhir tahun 2016. Nah, lalu Sun membayar dividen sejumlah 100.000 di tahun 2016. Nah, dengan 80% dividen itu menerima deduction. Nah, lalu untuk tarif pajaknya flat sejumlah 34% dan di-apply ke setiap company-nya itu flat sejumlah 34% semua. Lalu untuk separate pre-tax income dari PAM dan Sun pada 2016 adalah sebagai berikut. Nah, kita disuruh untuk mencari yang pertama income tax currently payable dan income tax expense dari PAM dan Sun. Lalu yang kedua kita disuruh untuk menghitung PAM income from Sun pada tahun 2016 dan yang ketiga kita disuruh untuk menghitung consolidated income statement dari PAM dan Sun pada 2016. Langsung saja di sini yang pertama kita harus mencari preliminary competition-nya. Lalu investment cost-nya tadi ditemukan sejumlah 1.155.000. Nah, lalu kita imply dulu ke total fair value-nya. Di sini berarti 1.155.000 dibagi dengan 70%, sehingga di sini 1.650.000. Lalu dikurangkan dengan book value-nya sejumlah 1.600.000 ya tadi didapatkan dari 1 juta ditambah 600.000 sehingga goodwill-nya ditemukan sejumlah 50.000. Nah, lalu income tax expense yang pertama kita mencari income tax currently payable dan income tax expense ya tadi ya. Nah, di sini tax on operating income-nya tinggal kita kalikan saja. Untuk PAM 1 juta kali 34%, lalu untuk Sun 400.000 kali 34%. Nah, untuk PAM ditambah dengan tax on dividend yang tadi kan PAM menerima dividen dari Sun ya, sehingga di sini dipajaki 100.000 kali 70%, lalu dikalikan dengan 20%, yaitu sisanya tadi dividen yang tidak menerima deduction seperti itu. Lalu dikalikan dengan tarif pajaknya flat sejumlah 34%, sehingga ditemukan sejumlah 4.760 dolar. Nah, lalu untuk income tax currently payable-nya untuk PAM ditemukan sejumlah 344.760 dan untuk Sun ditemukan sejumlah 136.000 dolar. Nah, berikutnya yaitu kita menghitung deferred tax asset untuk unrealized inventory profit dari Sun terlebih dahulu. Mengapa? Hal itu untuk menemukan income tax expense yang nanti akan berguna di perhitungan selanjutnya. Nah, lalu di sini deferred tax asset-nya untuk unrealized inventory profit tadi 100.000 ya. Unrealized inventory profit-nya dikalikan dengan 34% sehingga di sini 34.000 dolar. Nah, jumlah tersebut diketahui sehingga income tax expense dari Sun diketahui sejumlah 102.000 dolar. Nah, lalu 102.000 dolar ini masuknya kemana? Digunakan ke deferred tax untuk undistributed income. Nah, undistributed income itu ditemukan kan sejumlah 98.000 dolar. Nah, hal tersebut didapatkan dari Sun operating income sejumlah 400.000 dolar, lalu dikurangkan dengan tax
income tax expense dari Sun sejumlah 102.000, lalu dikurangkan dengan unrealized profit-nya sejumlah 100.000 dan dividen sejumlah 100.000, sehingga undistributed income-nya sejumlah $98.000. Nah, $98.000 inilah yang nanti akan dipajaki seperti itu. Sehingga di sini 98.000 dikalikan 70%, 70% kepemilikan ya, lalu dikalikan dengan 20% yang dipajaki dan dikalikan dengan tarif pajaknya sejumlah 34%. Sehingga di sini ditemukan sejumlah $4.665. Nah, sehingga ditemukan income tax expense dari PAM sejumlah $340.095. Nah, lalu yang kedua yaitu kita disuruh menghitung pump income from Sun pada tahun 2016. Nah, di sini pump income from Sun-nya 400.000, pendapatan Sun tadi ya 400.000 dikurangkan dengan pajaknya sejumlah 102.000. Lalu dikalikan dengan 70% kepemilikan, sehingga di sini ditemukan sejumlah 208.600. Nah, lalu dikurangkan dengan unrealized inventory profit-nya 100.000 tadi dikalikan dengan 70%, sehingga di sini income from Sun-nya ditemukan sejumlah 138.600. Nah, lalu untuk ketiga yaitu kita disuruh menghitung consolidated income statement-nya untuk akhir tahun 2016. Nah, di sini kita menghitung sales-nya terlebih dahulu. Sales ini didapatkan dari soal di sini 8 juta ditambahkan dengan 2 juta ya, sehingga di sini 10 juta dikurangkan dengan unrealized profit-nya tadi. Mohon maaf, bukan unrealized profit-nya tapi selling price-nya sejumlah $240.000. Nah, di sini ditemukan sejumlah 9.760.000, lalu dikurangkan dengan cost of sales-nya 5.100.000 didapatkan dari soal, ditambahkan saja PAM dan SAN 4 juta tambah 1.100.000, lalu ditambahkan dengan 100.000 tadi unrealized profit dikurangkan dengan harga tadi ya, selling price-nya itu. Sehingga di sini ditemukan sejumlah $4.960.000. Sehingga gross profit-nya ditemukan sejumlah 4.800.000. Nah, operating expense didapatkan dari soal sejumlah 3 juta ditambah 500.000. Sehingga di sini 3.500.000 income before income tax and non controlling interest-nya ditemukan sejumlah $1.300.000. Nah, lalu dikurangkan dengan income tax-nya 340.096 ini didapatkan dari atas ini. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan di sini. Income tax expense harusnya 340.096 itu pembulatan dari Excel seperti itu. Nah, lalu ditambahkan dengan 102.000 dari income tax Sun tadi ya, sehingga di sini dikurang jumlah pajak yang harus dikurangkan itu sejumlah 442.096, sehingga total consolidated income-nya sejumlah $857.904. Nah, lalu dikurangkan dengan non controlling interest share di sini 400.000 kurangi 102.000, lalu dikurangkan dengan 100.000 dan dikalikan dengan 30%, sehingga di sini ditemukan sejumlah $59.400. Nah, sehingga di sini controlling share of net income-nya sejumlah $798.504. Selanjutnya yaitu untuk P114 pada 1 Januari 2016, Ahmad Corporation mengakuisisi 90% interest dari Sanur Corporation dengan harga 990.000 cash, dengan book value dari Sanur net asset itu sama dengan fair value-nya, dan Sanur equity itu terdiri dari 500.000 common stock dan 250.000 return earnings. Nah, comparative adjust trial balance-nya dari Ahmad dan Sanur bisa dilihat sebagai berikut. Nah, lalu untuk tambahan informasi, Ahmad menggunakan incomplete equity method, di mana metode ini tidak mengakui unrealized profit dari intercompany transaction.
Dalam kata lain itu tidak dianggap ya seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu Sanur menjual tanah dengan kos sejumlah 550.000 ke Ahmad seharga 70.000 di tahun 2016. Lalu Sanur menjual merchandise dengan kos sejumlah 20.000 ke Ahmad yang dijual seharga 30.000 di tahun 2016 dan Ahmad menjual merchandise yang memiliki biaya sejumlah 50.000 seharga 80.000 ke Sanur. Nah, setengah dari inventory masing-masing itu tidak terjual di tahun 2016. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk menyiapkan komparatif consolidated financial statement dari Ahmad Corporation and Subsidiary untuk akhir tahun 2016 dengan 3 teori, yaitu traditional teori, parent company teori, dan entity teori. Nah, untuk yang pertama kita preliminary competition-nya dulu, yaitu parent company teori. Untuk parent company teori, investment in Sanur tadi sejumlah 990.000 ya, lalu fair value dari interest-nya itu 90%, sehingga di sini 675.000 goodwill-nya sehingga ditemukan sejumlah 315.000. Lalu untuk entity teori kita imply dulu fair value-nya, sehingga di sini 990.000 dibagi dengan 90%, sehingga di sini ditemukan sejumlah 1.100.000 dolar. Lalu fair value of net asset-nya ditemukan tadi sejumlah 750.000 dolar, sehingga goodwill-nya ditemukan sejumlah 350.000 dolar. Nah, share of Sanur income-nya 90% dikali dengan 80.000, sehingga di sini ditemukan sejumlah 72.000 dolar. Lalu dikurangkan dengan unrealized profit sejumlah 18.000 dan unrealized profit di ending inventory-nya sejumlah 4.500. Nah, ini unrealized profit di tanah ini didapatkan dari 90% kali 20.000 ya. Sedangkan unrealized profit di ending inventory ini didapatkan dari 90% kali 5.000. Sehingga di sini income from Sanur ditemukan sejumlah 49.500. Selanjutnya yaitu Ahmad Corporation untuk income statement-nya untuk akhir tahun 2016. Di sini yang pertama sales 1.500.000 dikurangkan dengan 100.000, sama semua ya untuk traditional teori, parent company teori, dan entity teori. Nah, selanjutnya yaitu kita mengurangkan cost of sales-nya. Nah, untuk parent company teori itu 800.000 dikurangkan dengan 100.000 ditambah dengan 18.000 itu didapatkan dari yang ada di atas ini ya. Lalu ditambahkan dengan 4.500 yang ada di atas di sini. Nah, sehingga ditemukan sejumlah 722.500. Nah, untuk cost ini memang tandanya minus ya, karena ini sifatnya mengurangi sales tadi, seperti itu. Lalu untuk berikutnya untuk traditional teori dan entity teori didapatkan dari 800.000 kurangi 100.000 ditambah 20.000 ya, lalu ditambah dengan 5.000, sehingga di sini ditemukan sejumlah 725.000 untuk masing-masing teori. Selanjutnya ditemukan gross profit sejumlah 675.000 untuk traditional teori dan entity teori, sedangkan untuk parent company teori ditemukan sejumlah 677.500 dolar. Selanjutnya yaitu expense ada di soal ya sejumlah 240.000, lalu berikutnya yaitu non controlling interest share ya setelah expense. Di sini untuk parent company teori tinggal dikalikan saja 80.000 kali 10%. Sedangkan untuk tradisional teori harus dikurangkan terlebih dahulu 80.000 dikurangkan 20.000 dikurangkan dengan 5.000 lalu baru dikalikan dengan 20% ya. Seperti itu. Sehingga di sini ditemukan sejumlah 5.500 dolar. Nah, sehingga total
consolidated net income untuk tradisional teori dan parent company teori sejumlah $429.500. Sedangkan untuk entity teori karena tadi belum dibagi dengan non-controlling interest share, sehingga di sini total consolidated income-nya sejumlah $435.000. Nah, setelah ditemukan total consolidated income-nya, baru di entity teori ini kita alokasikan ke controlling stockholders sejumlah 429.500, sama seperti tadi ya, di consolidated income untuk traditional teori dan parent company teori. Sedangkan untuk non-controlling stockholder-nya sejumlah $5.500. Selanjutnya yaitu di sini comparative statement dari return earnings ya untuk akhir tahun 2016. Nah, di sini return earnings 31 Desember 2016 untuk tradisional teori sejumlah 650.000, lalu parent company teori dan entity teori sama ya 650.000. Lalu ditambahkan consolidated income sejumlah 429.500. Nah, untuk entity teori net income untuk controlling stockholder-nya sejumlah 429.500. Sehingga di sini totalnya sama, yaitu 1.079.500. Nah, lalu dikurangkan dengan dividen untuk controlling stockholders-nya sejumlah $80.000, sehingga di sini return earnings-nya sama sejumlah $999.500. Selanjutnya untuk comparative consolidated balance sheet-nya ya untuk akhir tahun 2016. Nah, di sini untuk asetnya, untuk kas sama ya. Untuk kas, account receivable, dan untuk kas dan account receivable sama untuk ketiga teori ini. Lalu untuk inventory sedikit ada perbedaan karena tadi ada selisih sejumlah 500 ya. Seperti itu. Karena tadi kan 5.000. Nah, lalu untuk parent company teori tadi kan 4.500, sehingga di sini ada perbedaan jumlah 300, yang satu 340.000, yang satu 340.500. Nah, ini didapatkan dari mana sih sebenarnya? Jadi inventory itu dijumlahkan terlebih dahulu. Inventory, nah di sini 225 ditambah 120.000, lalu ditemukan sejumlah 455.000 ya. Nah, lalu dikurangkannya berbeda karena di sini untuk parent company teori dikurangkan sejumlah 4.500, dan untuk tradisional maupun entity teori dikurangkan sejumlah 5.000. Seperti itu. Sehingga di sini jumlahnya berbeda 500 ya. Nah, lalu berikutnya yaitu untuk land, kasusnya hampir sama tadi. Untuk parent company teori sejumlah ditemukan $1.082.000, dan untuk tradisional dan entity teori ditemukan sejumlah $1.080.000. Nah, lalu untuk buildings dan equipment ini dijumlahkan lalu dikurangkan dengan akumulasi penyusutan ya. Akumulasi depresiasi, mohon maaf. Akumulasi untuk depresiasi bangunan dan equipment masing-masing. Nah, lalu untuk goodwill-nya tadi sudah dihitung di atas ya. Terdapat perbedaan antara parent company teori, parent company teori dan entity teori. Untuk parent company teori sama dengan tradisional teori seperti itu. Sehingga di sini untuk total aset ditemukan tradisional teori sejumlah 3.414.000, lalu parent company teori ditemukan 3.416.500, dan entity teori $3.449.000. Nah, lalu untuk liabilitasnya di sini untuk akun payable-nya sama ya, 116 juta semua. Nah, lalu untuk non controlling interest-nya untuk
parent company teori di sini sejumlah 300 juta dolar. Nah, sehingga total liabilities-nya di sini 116 juta dolar untuk tradisional dan entity teori dan parent company teori sejumlah 417.000 dolar. Lalu untuk stockholder equity di sini capital stock sejumlah 2 juta, lalu return earning sejumlah 999.500 ya tadi ada di atas. Untuk return earnings untuk non controlling interest di sini untuk tradisional teori ditemukan sejumlah 298.500 dan untuk entity teori ditemukan sejumlah 333.500 sehingga di sini total stockholder equity sejumlah 3.298.000 dolar 3 juta untuk parent company teori sejumlah 2.999.500 dan untuk entity teori sejumlah 3.333.000. Nah, di sini total aset dan ekuitas sama berarti imbang ya, seperti itu. Selanjutnya untuk E1112 di sini pada 2016 POP, Sun, TIN dan FAN membuat VIE dengan 25% interest dari setiap perusahaan. Nah, POP itu eligible untuk menjadi primary beneficiary. Nah, untuk pada tahun 2017 ini Liber ini melaporkan net income sejumlah 1 juta dolar dan membagikan 300.000 dividen. Nah, untuk require-nya yang pertama kita bagaimana setiap korporasi itu melaporkan dan mendisclose income statement mereka. Lalu yang kedua yaitu bagaimana determine the income from investment yang harus setiap company itu catat seperti itu. Nah, yang pertama yaitu sebagai primary beneficiary, POP itu harus membuat laporan keuangan konsolidasian. Selain itu, POP juga harus membuat pengungkapan. Jenis pengungkapan yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas dari VIE tadi. Yang kedua adalah carrying amount dan klasifikasi aset konsolidasian dari VIE. Yang ketiga yaitu kurangnya resource jika primary beneficiary itu tidak memiliki cukup modal untuk membantu VIE. Sedangkan bagi perusahaan Sun, TIN, dan FAN harus mengungkapkan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat keterlibatannya, bagaimana sih dengan VIE tersebut, dan kapan hal tersebut itu dimulai. Nah, lalu yang kedua yaitu paparan kerugian maksimum yang berpotensi diperoleh sebagai akibat bergabung dengan VIE. Yang ketiga yaitu sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas dari VIE itu sendiri. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu menghitung berapa income dari setiap company yang harus dicatat ya. Nah, presentase pendapatan yang akan dicatat oleh setiap perusahaan adalah sesuai dengan jumlah kepemilikan dari setiap perusahaan kepada VIE tersebut. Dalam kasus ini, jumlah yang dicatat adalah 1 juta tadi net income-nya, lalu pembagian dividen minus 300.000, lalu dikalikan dengan 25%, sehingga di sini ditemukan sejumlah 175.000 dolar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.